Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, izinkan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini yang Engkau berikan kepada kami, untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Sebab seperti firman berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kami setiap orang yang percaya kepada Engkau. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, teristimewa khususnya pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara tengah-tengah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu boleh meneguhkan hidup kami, firman-Mu boleh berakar dalam kehidupan kami dan tumbuh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi terang Tuhan. Hidup kami menjadi berkat. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Pakai bibir hamba-Nya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau saya dipercaya hari ini untuk melayani firman Tuhan dalam Rutan Salemba. Saya percaya anugerah Tuhan buat saudara dan saya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama saya mau perkenalan diri karena ini baru pertama kali saya melayani di Rutan Salemba. Perkenalkan, nama saya Erik Tanujaya. Saya melayani di sebuah gereja Bethel Indonesia, Jemaat Surya Kebenaran di Mangga Besar, daerah Mangga Besar, Jakarta Barat. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak. Sangat dibalik saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, firman Allah berkata, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya, perikopnya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 1 ayat pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2. Setelah itu ia sepakat dengan para pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 3, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, pergi, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja, sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas
menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah hatiku hati, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, perikop ini kadangkala kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan, sepertinya perikop ini orang mau menggambarkan bahwa God is unfair, Tuhan itu tidak adil. Ada orang yang jam 5 pagi, ada orang yang pagi-pagi bekerja, mereka datang dapat upah 1 dinar. Ada yang bekerja siang hari, mulai jam 9 dapat 1 dinar. Ada yang jam 12 1 dinar. Ada yang kemudian jam 3 1 dinar. Ada yang jam 5 1 dinar. Di mana keadilan Tuhan? Ada orang juga memberikan tema, judulnya yang terakhir akan menjadi terdahulu, terdahulu menjadi terakhir. Ada juga kadang orang memberikan perikopnya dengan mengatakan, are you envious because I'm generous? Apakah engkau iri karena aku baik hati, aku murah hati? Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi banyak orang yang tidak suka akan firman Allah pada perikop ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi pada hari ini saya akan memberikan tema firman Allah dalam bacaan ini adalah melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Katakan kanan kiri kita, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Haleluya. Saya mencatatkan paling tidak ada 3 prinsip. 3 prinsip kehidupan orang percaya, engkau dan saya melayani Tuhan. Paling tidak ada 3 prinsip yang saudara dan saya harus miliki dalam kehidupan kekristenan kita dalam melayani Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama di ayat yang 1-6 firman Allah berkata secara singkat saja, seorang tuan yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Mereka menyuruh ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 dia keluar pula, dilihatnya ada orang lain yang menganggur di pasar. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, di ujung ayat ke-6, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan engkau dan saya dipanggil untuk melayani. Katakan, engkau dan saya dipanggil untuk melayani. Engkau dan saya dipanggil untuk melayani. Ketika engkau menerima Kristus menjadi Tuhan, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan satu-satunya juru selamat, engkau dipanggil bukan saja untuk mendapat kepastian akan keselamatan, tetapi Tuhan memanggil engkau untuk melayani, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang saya mau katakan yang pertama, jangan menjadi Kristen pengangguran. Katakan kanan kirimu, jangan jadi orang Kristen pengangguran. Jangan jadi orang Kristen pengangguran. Jangan jadi Kristen orang pengangguran. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebab pengalaman dikatakan di sini, Tuhan menunggu seperti orang Tuhan, dia melihat orang-orang yang menganggur. Kenapa engkau menganggur saja? Dikatakan tidak ada yang memberi aku pekerjaan. Dari pagi hingga sore hari hingga jam 5, tidak ada seorang pun yang memberi kami pekerjaan. Pergilah engkau ke ladang kebun anggurku, bekerjalah di sana. Saya mau katakan satu lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang Kristen pengangguran. Engkau dipanggil, saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan menjadi Kristen pengangguran. Yang sebelum masa pandemik ini biasanya kita kalau ke gereja hanya menghangatkan bangku-bangku kursi gereja saja. Kita hanya menonton apa yang sedang terjadi. Kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita hanya menikmati lagu-lagu puji-pujian bagi Tuhan. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, hidup engkau dipanggil bukan sebagai orang yang menikmati saja ibadah bersama dengan Tuhan. Tidak itu saja. Tetapi engkau dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak untuk menjadi Kristen pengangguran. Amin, saudara. Saudara terkasih, saya mau katakan sekali lagi, jangan menjadi orang-orang Kristen pengangguran. Engkau dapat melakukan apa saja buat Tuhan. Saudara, ketika saya mengenal Tuhan, ketika waktu itu saya masih sangat muda, waktu itu saya masih duduk di kursi SMP, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika firman Allah tumbuh dalam kehidupan saya, cinta bola itu kepada Tuhan itu tumbuh dalam benih saya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya setiap kali pulang sekolah, saya berdoa untuk teman-teman saya.
Supaya apa? Supaya terima Tuhan, supaya datang beribadah ke gereja. Saya berdoakan sampai saya ingat tiap bangku, tiap kursi saya doakan, Tuhan, Engkau tolong selamatkan dia. Engkau tolong selamatkan si A. Engkau tolong selamatkan si B. Engkau selamatkan si C, si D. Saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Satu-satu saya ajakin saudara. Orang yang pertama saya ajakin, ketika saya ajakin, yuk ke gereja ibadah nanti sore jam 5. Ibadah anak-anak remaja. Ya, saya bakal datang, Rick, saya bakal datang. Tapi apa yang terjadi saudara? Datang ke dia? Tidak. Sabtu depannya saya datang kembali ke rumahnya, saya katakan, ayo ntar malam, ntar sore ada ibadah remaja, ibadah pemuda. Kita datang, kita beribadah kepada Tuhan. Iya, Rick, pasti Rick datang. Lalu dikatakan apa saudara? Datang ke dia? Tidak datang. Dia katakan kepada saya, wah Rick, saya ketiduran. Terus berminggu-minggu, terus berbulan-bulan, hingga 6 bulan saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, satu orang mulai datang beribadah kepada Tuhan, saudara. Datang bersekutu dalam ibadah anak-anak remaja pemuda, saudara. Paling tidak engkau dipanggil, engkau dapat melayani untuk berdoa buat orang lain, saudara, untuk datang kepada Tuhan. Engkau mengenal orang-orang di sekitar lapas ini, di rutan ini, yang belum menerima Tuhan Kristus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau doakan, itu adalah satu permulaan engkau dapat melayani dia. Saudara dengar, engkau dipanggil untuk melayani. Bukan menjadi penganggur-penganggur orang-orang percaya. Bukan menjadi orang-orang Kristen pengangguran, saudara. Engkau masih bisa sehat. Engkau bisa datang beribadah. Engkau masih bisa melangkahkan kaki. Melayanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya teringat ketika saya beribadah di suatu gereja, saudara. Beribadah di suatu gereja dan saya waktu itu masih cukup muda dan saya diberikan tugas, saudara. Tugasnya apa, saudara? Tugasnya mudah sekali. Hanya memencet tombol, saudara. Mencet tombol. Hanya memencet tombol saja. Lalu saya diberikan dasi, beberapa dasi, dan dikatakan kepada saya, koordinator mengatakan kepada Rick, ini dasi-dasi bagikan kepada anak-anak buah kamu. Melayani pokoknya hari Minggu, pagi-pagi siap, setengah jam sebelumnya sudah siap menyambut orang. Kerjanya di mana, saudara? Tugas melayani di mana? Hanya di kota kecil. Kota kecil itu adalah lift, saudara. Hanya memencet tombol. Ibadah itu kalau saya tidak salah di lantai 9. Hanya memencet tombol dan mengatakan shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang beribadah. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, itu namanya melayani. Melayani tidak diukur dengan besar kecilnya. Melayani tidak diukur dengan berapa lamanya, saudara. Tetapi melayani adalah tugas utama panggilan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Berikanlah waktumu kepada Tuhan. Berikanlah pikiranmu kepada Tuhan. Berikan tenagamu kepada Tuhan. Berikan dana, uang-uang yang adalah sumber berkat adalah Tuhan sendiri bagi pelayanan Tuhan, saudara. Jangan menjadi Kristen pengangguran. Haleluya, haleluya. Sebab firman Allah berkata dalam kitab Roma pasal 7, Roma pasal 7 ayat 4, firman Allah berkata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, D-nya huruf besar, Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk berbuah bagi Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk melayani Dia. Jangan menjadi Kristen pengangguran. Haleluya. Jangan menjadi orang Kristen pengangguran, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat prinsip kehidupan orang percaya dalam melayani Tuhan. Yang pertama, jangan menjadi Kristen pengangguran. Yang kedua, dalam Injil Matius pasal 20 ayat 9 sampai 14. Ayat 9 sampai 14 firman Allah berkata, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5
Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya mau mengelompokkan, itu ada 3 tipe orang pekerja, saudara. Yang pertama itu adalah orang yang menuntut upah, saudara. Seperti orang yang datang pagi-pagi bekerja pada tuannya, dan dia menuntut upahnya. Seharusnya aku bekerja lebih keras dari orang-orang yang bekerja hanya 1 jam, yang bekerja hanya 3 jam, yang bekerja hanya 5 jam, yang saya bekerja seharian. Saya seharusnya jauh lebih besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah Anda bahwa ini adalah kelompok orang-orang yang mencari bekerja untuk menuntut upah? Saya mau katakan, saudara, kalau engkau melayani Tuhan, janganlah engkau menuntut upah, saudara. Amin, saudara. Jangan engkau menuntut upah, saudara. Karena kenapa? Tuhan pasti memberikan upahnya, pasti cukup buat saudara dan saya. Karena kenapa, saudara? Engkau dipanggil Tuhan, engkau untuk melayani Tuhan, bukan menjadi orang-orang hamba upahan, saudara. Jangan jadi orang yang menuntut upah. Dan kelompok kedua adalah orang yang percaya akan kebaikan tuannya, akan menerima upah yang pantas. Dia sangat percaya, yang penting saya ada pekerjaan, pasti Tuhan akan memberikan upah yang pantas. Seharusnya saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang berpikir seperti ini. Ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap apa yang kita miliki, segenap pikiran kita, uang-uang kita miliki, biarlah kita percaya, pasti kita akan menerima upah yang pantas dari Tuhan. Amin, saudara. Dan ada kelompok yang terakhir, dikatakan orang yang jam 5 saja, ketika tuannya dia pergi ke pasar, dia melihat orang yang, mengapa engkau seharian saja engkau tidak bekerja? Lalu mereka bilang, kami bukan tidak mau bekerja, kami tapi tidak ada yang membayar kami untuk bekerja, tidak orang yang ada yang supaya kami bekerja. Saudara terkasih dalam Tuhan, golongan 3 adalah kelompok pekerja yang mau bekerja sekalipun dikatakan tidak dicatatkan di firman Allah, tidak diberitahukan akan berapa upahnya, saudara. Seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang melayani Tuhan yang tidak perlu pikirkan akan upahnya. Pasti Tuhan memberikan terbaik. Amin, saudara. Mengapa kita harus melayani Tuhan, saudara? Tuhan menyelamatkan kita hanya karena anugerahnya semata-mata. Dia berikan keselamatan bagi saudara dan saya, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jauh lebih besar dari apa yang dalam dunia ini. Jangan engkau melayani Tuhan, engkau mencari upah. Saya melayani Tuhan, berapa dulu saya dibayar? Kalau nggak dibayar, saya nggak mau melayani Tuhan. Saya nggak mau main-main musik. Saya nggak mau menjadi pelayan mimbar. Saya nggak mau menjadi worship leader. Tidak mau menjadi pemimpin pujian. Tidak mau menjadi orang yang singer bernyanyi bagi Tuhan. Saudara, janganlah menjadi orang-orang hamba upahan, saudara. Memalukan sekali kalau engkau adalah hamba-hamba upahan, saudara. Bertobatlah, saudara. Dan saudara, karena engkau dibeli dengan bayar dengan darah yang mahal. Yesus Kristus mati buat saudara dan saya. Dengan tubuh yang dipecahkan buat saudara dan saya. Engkau bukan milikmu sendiri, tetapi milik Kristus. Sudah seharusnya
saudara dan saya, engkau melayani dia. Prinsip yang kedua, kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya dalam melayani, jangan jadi hamba upah. Katakan kanan kiri, buat jangan jadi hamba upah. Jangan jadi hamba upahan. Jangan jadi hamba upahan. Jangan jadi hamba upahan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Seorang Mother Teresa berkata, orang yang sangat amat terkenal melayani Tuhan. Dia berkata, God has called me to be, God has not called me to be successful. Tuhan tidak memanggil saya menjadi orang yang sukses. He called me to be faithful. Dia memanggil saya untuk menjadi orang yang setia. Inilah yang saudara dan saya harus miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan engkau berpikir mengenai sukses. Mohon maaf saudara terkasih, kalau banyak gereja berkata membagikan mengenai kesuksesan. Kita nggak usah mengejar kesuksesan. Tuhan yang mengangkat saudara dan saya. Jangan khawatir dalam hidup ini. Yang penting kau melayani Tuhan. Apapun posisi pun Tuhan percayakan, lakukanlah saudara. Jadilah orang-orang yang setia saudara. Apakah engkau berfungsi atau tidak berfungsi, itu yang menentukan diri engkau. Dan engkau dipanggil untuk berfungsi untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Saya mau katakan no career position dalam melayani Tuhan. Tidak ada karir posisi dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saya mau kata, tidak ada karir posisi dalam melayani Tuhan. Mungkin kalau engkau bekerja di bank, engkau di perusahaan, ada posisi-posisinya saudara. Ketika saya bekerja pertama kali, usia saya masih muda waktu itu, anugerah Tuhan, singkat cerita, saya pernah Tuhan izinkan di Amerika Serikat saudara. Waktu pertama kali ke sana, saya bekerja sebagai apa? Pencuci piring saudara, di kayak yang paling rendah saudara. Walaupun pakai mesin, pakai segala macam, kita bersihin terus. Ada alat pemanasnya, kita masukkan. Kemudian naik lagi posisi di atasnya, menjadi orang yang preparing makanan saudara. Dari ikan-ikan besar, potong-potong menjadi prepare sebelum dihidangkan, sebelum dimasak, saudara. Pernah juga menjadi seorang kasir di sana, saudara. Di sebuah restoran Jepang. Di Amerika Serikat, anugerah Tuhan. Kalau engkau kerja di bank pun ada karir. Ada yang dari paling bawah sehingga kedudukan pimpinan. Sabar. Saudara terkasih, tetapi berbeda dengan di gereja. Saudara terkasih, engkau melayani Tuhan, saya mau katakan sesungguhnya tidak ada posisi karir dalam melayani Tuhan. Yang penting kau berfungsi atau tidak berfungsi di hadapan Tuhan. Jangan kau berpikir orang yang memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu posisinya lebih tinggi daripada orang yang hanya mencet-mencet tombol di lift, saudara. Tidak, saudara. Yang penting apakah engkau bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Jangan kau berpikir seorang pemimpin pujian posisinya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan orang yang melayani main musik atau menyambut tamu. Tidak, saudara. Saya mau katakan semua sama di hadapan Tuhan. Apakah engkau setia atau tidak setia, dan Tuhan menuntut saudara dan saya untuk setia di dalam Tuhan melayani Dia. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ingatlah saudara, jangan menjadi hamba upahan. Ketika engkau melayani Tuhan, jangan menjadi hamba upahan. Ketika engkau dipakai Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan, keluar dari rutan, para pengundang saudara, jangan kau katakan, berapa nanti persembahan kasihnya? Bertobat saudara. Kalau dipakai Tuhan untuk melayani musik, berapa uang PK-nya? Persembahan kasihnya. Bertobat, saudara. Kalau dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk setia, saudara. Haleluya. Tidak ada karir posisi dalam pelayanan Tuhan. Yang ketiga, prinsip kehidupan kekristenan sebagai kita orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Yang ketiga, dalam Matius 20:13-16 firman Allah berkata,
Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara terkasih dalam Tuhan, prinsip yang ketiga, sebagai orang-orang percaya yang melayani Tuhan, jangan iri terhadap orang yang diberkati Tuhan. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan iri terhadap orang yang diberkati Tuhan. Jangan iri terhadap orang yang diberkati Tuhan. Jangan iri terhadap orang yang diberkati Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, seharusnya saudara dan saya kita bersuka cita ketika orang dipakai Tuhan lebih dari kita, saudara. Lebih dari saudara dan saya. Kita bersuka cita, kenapa, saudara? Tuhan memakai dia agar berita Injil jauh diperluas dimanapun. Haleluya, Tuhan pakai, saudara. Tadi dikatakan setialah melayani Tuhan. Setialah melayani Tuhan. Dan sekarang katakan jangan iri terhadap orang yang dipakai Tuhan lebih daripada saudara dan saya. Saudara, dulu ada seorang yang melayani di gereja kami. Puluhan tahun lalu ada orang yang melayani di gereja kami. Melayani pelayanan musik. Mungkin beliau melayani hampir ada sekitar 1 tahun, 2 tahun melayani. Kemudian ibadah sore, dulu di ibadah sore, tanda kutip kadangkala ibadah sore itu tidak diutamakan, saudara. Biasa ibadah pagi gereja lebih mengutamakan, saudara. Kadangkala seperti itu. Lalu waktu itu karena ibadah sore akhirnya digabung kembali menjadi ibadah pagi saja. Ibadah sore nggak ada, beliau tidak melayani bersama dengan kita karena pagi hari beliau melayani tempat lain, saudara. Singkat cerita, bertahun-tahun sudah tidak berjumpa dengan dia, tidak ada kabar. Lalu tiba-tiba dia menghubungi saya melalui Facebook, saudara. Apa kabar Pak Erik? Puji Tuhan, haleluya. Saya sangat amat baik, gimana kabarnya? Pak Erik, saya mengundang Bapak datang, ada acara Natal kami. Itu pada tahun 2019 akhir, saudara, Desember. Saya ingat sekali, beliau kata, datang Pak ya, ibadah yang udah diadakan di tempat ini. Jam segini, ya saya akan hadir. Saya hadir di acara Natalnya dan sudah kelar, saudara. Saya berjumpa dengan dia dan dikatakan, dipanggil istrinya. Ini loh, ini Bapak ini dulu saya melayani di tempat dia. Melayani musik di tempat dia. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan memakai seseorang melebihi daripada kita, saudara, terlebih dari saya. Pelebaran kerajaan Allah diberitakan jauh lebih besar. Haleluya. Dia sering mengadakan KKR, dia sering mengadakan Tuhan pakai dia untuk melayani orang-orang bawa tur ke Israel. Sudah lebih dari 30 kali saya rasa dia pergi bolak-balik ke Israel. Haleluya, diberkati. Jangan iri terhadap orang yang dipakai Tuhan melebihi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini yang Alkitab catatkan, saudara, upah sehari pada waktu itu adalah 1 dinar. 1 dinar sehari. Ada orang yang datang jam 9 pagi, ada orang yang datang jam 12, ada orang yang datang jam 3 dan jam 5. Tahukah saudara, upah 1 hari itu untuk memerlukan, untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dia sudah berharap dari pagi hari ada orang mempekerjakan dia untuk bekerja di sebuah kebun anggur, tetapi tidak dipekerjakannya. Ketika hari mulai siang jam 9, dia berharap tidak ada yang meng-hire dia, mempekerjakan dia. Hingga jam 12 tengah hari panasnya, tidak ada yang mempekerjakan dia. Hingga jam 3 sore, tidak ada seorang pun mempekerjakan dia. Tiba-tiba ada seorang datang, seorang tuan datang jam 5 sore dan berkata, mengapa engkau diam-diam saja di pasar, tidak bekerja engkau? Tidak ada yang mempekerjakan kami.
Lalu Tuhan yang memberikan pekerjaan diberikan upah 1 dinar. Bukankah Tuhan itu begitu baik, saudara? Begitu murah hati terhadap orang yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin hari itu ketika dia tidak menerima pekerjaan di jam 5 sore, keluarganya tidak bisa makan, anak-anaknya tidak bisa makan, istrinya tidak bisa makan. Tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang egois. Yang kita berkata, Tuhan tidak adil, aku bekerja dari pagi hari, aku bekerja dari siang hari. Aku harus dapatnya lebih daripada dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, irikah engkau karena Tuhan itu murah hati? Tuhan membuat jalan keluar bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada dia. Sekalipun tampaknya tidak ada waktu lagi untuk bekerja, tetapi Tuhan menghargai pekerjaan 1 dinar, 1 hari, 1 jam dengan 1 dinar untuk mencukupi kebutuhan hidup orang itu, saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang iri hati terhadap orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang dituliskan dalam webnya, dan dia berkata demikian. Sewaktu sebelum saya melayani Tuhan secara sepenuh waktu, saya bekerja di sebuah perusahaan. Dan perusahaan tempat saya bekerja itu tidak besar. Kita memiliki perusahaan, beliau katakan perusahaan kami memiliki 3 orang sopir. Tapi karena kebutuhan lalu dipekerjakanlah 1 orang sopir lagi, saudara. Ternyata apa yang terjadi waktu itu, dikatakan bank itu suka memberikan hadiah, saudara. Lalu ternyata perusahaan itu mendapat hadiah 1 buah sepeda motor, saudara. Lalu pimpinan perusahaan tersebut berdiskusi bersama. Ini bagaimana ya hadiah ini mau diapakan ya? Lalu diputuskannya lah bahwa hadiah motor itu akan diberikan kepada seorang supir yang baru bekerja 3 bulan, tetapi harus membayarnya dengan sangat murah dan dicicil, saudara. Mendengar hal itu, para supir-supir yang lain, 3 orang supir lainnya, mereka bersungut-sungut dan berkata kepada pimpinan, "Mengapa engkau tidak adil? Kami yang bekerja sudah lama, kami tidak pernah melakukan fasilitas seperti ini." Tetapi mereka tahu, pimpinan tahu bahwa mereka semua mempunyai kendaraan bermotor. Dan hanya orang supir yang terakhir ini, yang baru bekerja 3 bulan, tidak punya sepeda motor untuk bekerja susah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika 3 supir yang lama itu, dia menuntut, "Kalau begitu perusahaan baiklah engkau berikan pinjaman seharga sepeda motor tersebut yang engkau berikan kepada supir baru, dan kami akan cicil." Itu namanya adil. Bukankah itu namanya keterlaluan, saudara? Firman Allah berkata, "Irikah engkau karena aku murah hati?" Jangan menjadi orang-orang yang iri hati karena Tuhan memakai orang lain lebih dari kita. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur atas firman Allah ini. Sebelumnya saya mengingatkan kembali ada 3 prinsip, saudara yang terkasih, yang saudara dan saya harus miliki sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya, prinsip yang harus saudara percaya sebagai orang percaya dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama, jangan jadi Kristen pengangguran. Jangan menjadi Kristen pengangguran. Katakan kanan kirimu, jangan menjadi Kristen pengangguran. Jangan menjadi Kristen pengangguran. Kalau engkau dapat berdoa, doakan orang lain. Ajak orang lain untuk beribadah bersama-sama dengan engkau, saudara. Amin, saudara. Doakan agar mendapat keselamatan. Orang yang sakit engkau doakan. Yang kedua, jangan jadi hamba upah. Melayani Tuhan, Tuhan panggil engkau untuk melayani. Jangan menjadi mau bekerja, mau melayani kalau baru dapat upah, saudara. Sesungguhnya engkau sudah dibayar lunas, memperoleh keselamatan. Itu upah jauh yang lebih besar daripada dalam dunia ini.
Yang ketiga, jangan iri terhadap orang yang diberkati Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur atas firman Allah. Haleluya, haleluya. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami menjadi orang-orang Kristen pengangguran yang hanya bersyukur saja atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa beribadah puji Tuhan, kami dapat berkat puji Tuhan, tetapi kami tidak mengambil bagian dalam melayani Engkau. Kami mendengar firman Allah pada hari ini, kami mau melangkahkan kaki kami untuk melayani Engkau. Kami mau memudahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau di tempat lapas ini. Kami mau berdoa buat teman-teman, buat orang-orang sekitar kami, untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Pakai kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami memberikan waktu kami untuk berdoa. Kami memberikan kekuatan kami untuk mengajak orang. Kami memberikan apapun yang kami miliki, karena sesungguhnya dan milik Engkau. Kami mendengarkan firman-Mu juga bahwa hari ini, kalau kami melayani Tuhan, janganlah menjadi orang hamba-hamba upah. Karena kami percaya Engkau pasti memberikan upah yang cukup buat kami. Berkat yang sangat cukup bagi kami. Sebab firman berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Berkat Tuhan pasti mencukupi kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang hamba upahan. Hidup melayani, pasti Tuhan berkati. Tanpa menuntut berkat-berkat dari Tuhan. Dan hari ini kami belajar, jangan iri terhadap orang yang dipakai, diberkati Tuhan. Seharusnya kami bersyukur ada orang yang dipakai lebih. Ada orang yang diberkati lebih daripada kami. Ajar kami setiap firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tanamkan firman Allah dalam hati kami, patrikan dalam hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hidup kami diberkati menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.